Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita lanjutkan materi kuliah selanjutnya, yaitu iterasi Gauss-Seidel. Oke, untuk menyelesaikan persamaan-persamaan linear dalam beberapa persamaan dengan beberapa variabel yang tidak diketahui, penyelesaian dengan metode iterasi Gauss-Seidel ini bermanfaat untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang cukup banyak. Jadi ketika ada 5, 4 dan seterusnya persamaan, akan sangat membantu dengan menyelesaikannya dengan menggunakan Gauss-Seidel. Dia cocok untuk menyelesaikan persamaan dengan baik. Untuk menyelesaikannya itu dua, Gauss-Seidel dan koefisien relaksasi. Nah, di sini kita perhatikan ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan dan persamaan seterusnya. Nah, ketika dibuat dalam bentuk matrik, ada koefisien A11, A12 dan seterusnya, dan kemudian ada variabel yang tidak diketahui. Masing-masing kalau dia ada satu persamaan, ada X1, X2, C1, C2 dan suatu persamaan linear dapat diselesaikan apabila terdapat tiga variabel yang tidak diketahui dan ada 3 persamaan yang dalam tiga persamaan. Nah, algoritma menyelesaikan dengan metode Gauss-Seidel ini yang pertama, kita lihat sering dipakai untuk menyelesaikan persamaan yang berjumlah besar. Dilakukan dengan suatu iterasi yang memberikan harga awal X1, X2, X3 nya diberikan nilai 0. Jadi di langkah pertama nilai X1 nya langsung diberikan 0 baru untuk menyelesaikan langkah berikutnya. Kemudian metode ini berlainan dengan Gauss-Jordan dan Gauss-Naif karena metode ini menggunakan iterasi dalam menentukan harga X1, X2, X3. Kelemahan metode eliminasi dibandingkan dengan metode iterasi adalah metode eliminasi sulit untuk digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear berukuran besar. Jadi metode Gauss dan Naif yang bersifat penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi, dia akan memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan persamaan linear yang berukuran besar. Oke, algoritmanya yang pertama, beri awal X1, X2, X3 dan X seterusnya atau Xn sama dengan 0. Kemudian dihitung nilai dengan memasukkan nilai X1, X2 nya 0, maka dihitung nilai X1 nya didapat. Ini kita lihat X1 nya sama dengan C1 dikurang persamaan lainnya dibagi dengan koefisien yang ada di X1 nya. Ini kita lihat di dalam contoh untuk lebih mudah memahami. Kemudian langkah selanjutnya, X1 baru yang didapat dari tahap kedua digunakan untuk menghitung X2. Pertama X1 nya diberi nilai 0, kemudian dimasukkan nilai 0 ini ke dalam persamaan 1, didapat X1 nya. Kemudian langkah berikutnya dihitung X2 dan X seterusnya, kemudian menghitung dengan X3 nya. Ini tahap-tahapnya kita lihat pada contoh. Cara ini diteruskan sampai ditemukan Xn. Lalu sesudah Xn untuk iterasi pertama diselesaikan, dilanjutkan dengan iterasi kedua untuk menghitung X1, X2 dan Xn dengan X dengan nilai X1, X2, X3 pada iterasi sebelumnya. Terus berikutnya sampai ditemukan convert. Kemudian mencari kesalahan iterasi, karena ada kemungkinan
tidak dapat diselesaikan semua persamaan ini. Apabila pada iterasi-iterasi berikutnya kesalahan iterasinya makin besar, itu ada jadi persamaan tersebut divergen sampai kesalahan ini dicari sampai ditemukan epsilon A lebih kecil daripada epsilon S. Jadi X1 epsilon A sama dengan XI baru dikurang XI lama dibagi XI dikali 100%. Nah, ini rumus mencari galat atau kesalahan. Oke, kita lihat. Nah, ini contohnya algoritma menggunakan algoritma Gauss-Seidel. Yang persamaan pertama X1 tambah 7X2 dikurang 3X3 sama dengan min 51. Kemudian persamaan kedua 4X1 dikurang 4X2 ditambah 9X3 sama dengan 61. Kemudian 12X1 dikurang X2 tambah 3X3 sama dengan 8. Nah, sini sudah ditentukan kesalahan iterasinya ditentukan batasnya sampai 5% maksimum. Oke. Nah, persamaan linear ini ditulis dalam bentuk matrik, jadinya seperti ini. Matrik 3x3 karena ada 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui. Kemudian X1, X2 didapatlah nilai ininya, nilai persamaannya. Nah, kemudian iterasi pertama yaitu semua X1, X2, X3 nya dikasih nilai 0. Nah, oke. Sesudah X1, X2 nya dikasih nilai 0, maka dimasukkan untuk mencari nilai. Nah, ini bisa kita lihat X2, X3 nya 0 berarti 0, jadi yang tinggal hanya X1 ya. Dicari pertama X1 sama dengan 51 dibagi 1 karena di sini ada variabel 1, jadi X1 sama dengan 51 dibagi 1 karena di sini sudah diganti 0 dikali dengan 0 jadinya. Nah, didapat nilai X1 nya sama dengan min 51. Begitu juga dengan X2. X1 nya 0, X3 nya 0. Tapi X1 nya mengambil nilai dari sini ya. Nah, kita lihat X2 pada persamaan kedua ya, X2 sama dengan 61 ini dibagi dengan dikurang 4X1 kurang 4X1 dibagi dengan min 4. 4X1 ini sudah didapatkan pada X1 ini didapatkan 4. Oke, kurang 51 sehingga dapat X2 nya. Begitu juga dengan X3. X3 nya didapat dari persamaan ketiga dengan memasukkan nilai X1 yang di sini. X1 yang di sini dimasukkan ke sini. Kemudian X2 yang di sini dimasukkan di sini. Oke, maka didapat nilainya X3 nya. Selanjutnya ini baru iterasi pertama. Selanjutnya iterasi kedua dilanjutkan dengan persamaan yang sudah ada di sini ya. Di sini sudah diketahui, kita ketahui di sini persamaannya adalah X1 tambah 7X2 dikurang 3X3 sama dengan min 51. X1 nya sudah didapatkan dari sini. Oke, dimasukkan ke sini dikurang 7X1 ditambah 3X2. Ini merupakan X1 nya dari sini ya.
Ini X1 nilai dimasukkan, kemudian 7 kali X2. X2 dari mana? X2 dari sini. Nilainya di sini X2, maka dimasukkan di sini 7 dikali X2. Oke, begitu juga dengan X3. X3 nya nilainya dari sini dimasukkan ke sini X3, kalikan ini, maka didapat X1 baru untuk iterasi kedua dan X2 baru untuk iterasi kedua dan X3 baru untuk iterasi ketiga. Terus selanjutnya dengan berulang seperti itu. Untuk iterasi ketiga menggunakan nilai X2 nya dari sini, X1 nya tetap ya. Kemudian X2 nya mengambil nilai dari sini. Oke, X3 nya dari sini. Ini X3 dari sini. X2, maka didapat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, perhitungan X1, X2 diteruskan sampai iterasi berikutnya sampai menunjukkan nilai kesalahannya adalah EA lebih kecil daripada epsilon A lebih kecil daripada epsilon S. Nah, kita lihat perhitungannya tadi sudah, iterasinya 0, ini 0, kemudian nah di sini kita lihat lanjutan dari iterasinya. Di sini kita lihat bahwa persentase kesalahannya, bagaimana menghitung persentasenya tadi sudah di atas, yaitu X1 baru dikurang B, kita buat di sini B dikurang X1 X lama dibagi X baru dikali 100%. Oke. Dalam hal ini X1 baru untuk X1 di sini adalah ini dikurang min 51, kemudian dibagi dengan X1 baru ini 96, maka didapat persentase dari kesalahannya masih 105. Sementara tadi di awal sudah ditentukan bahwa kesalahannya adalah maksimum itu 5%, ya. Nah, kemudian iterasi selanjutnya dilanjutkan begitu juga dengan yang ini. X2 baru dikurang X2 di sini kali 100%. Nah, selanjutnya dilihat di sini masih besar kesalahannya, ya. Berarti ya harus ada lanjutannya. Nah, di sini nah, ketika menemukan masalah seperti ini, nah ini kan persentase galat kesalahannya cukup besar. Nah, maka di sini ada tool yang bisa membantu menyelesaikan, mempercepat ini dengan menggunakan koefisien relaksasi dengan tujuan yang pertama perbaikan konvergensi dalam Gauss-Seidel, karena kalau seperti ini konvergen untuk mendapat konvergennya cukup panjang iterasinya, jadi bisa diperbaiki dengan menggunakan koefisien relaksasi ini. Biasanya koefisien relaksasi dipilih sendiri berdasarkan masalah yang dihadapi. Jadi nilai lambda ini dalam menyelesaikan iterasi Gauss-Seidel ini dapat ditentukan. Jika sistem persamaan tidak konvergen, artinya nilai ini terus berubah-ubah, maka malah bisa menjadi makin besar. Nilai lambda yang bernilai antara 0 sampai dengan 1 disebut under relaksasi. Kemudian nilai lambdanya antara 1 dan 2 biasanya digunakan untuk mempercepat konvergensi suatu sistem persamaan yang konvergen, disebut over relaksasi. Jadi untuk mempercepatnya agar iterasinya tidak terlalu panjang dapat dibantu dengan koefisien relaksasi ini. Ini contoh
rumusnya. Ini rumusnya, X1 baru sama dengan lambda, nilai lambdanya kita tentukan sesuai dengan kondisi. Kemudian X1 lama ditambah 1 dikurang lambda dikali X1 lama kurang 1. Ya. Kemudian ini contoh penggunaannya, nanti bisa diterapkan pada contoh ini penggunaannya. Ini tugasnya adalah untuk menyelesaikan persamaan ini dengan bantuan koefisien relaksasi. Kemudian kita lihat iterasi pertama X1 X0, ini seperti contoh di atas. Kemudian didapat X1 nya X2 nya 10, X3 X2 15. Kemudian iterasi berikutnya X1 didapat 6, kemudian X2. Nah, dengan memasukkan nilai koefisien relaksasi 1,5, maka didapatlah ini perhitungannya 1,5 lambda dikali 6 X1 lama X1 baru, kemudian ditambah 1 dikurang 1,5 X1 lambdanya, kemudian dikali 10 ya. Kemudian didapat nilainya 9 ditambah min 0,5 kali 10 sama dengan 4. Maka X1 baru dengan memanfaatkan ini didapatlah 4, dan X2 baru 3,7. Maka nilai iterasi berikutnya bukan misalnya seperti ini. Nah, iterasi ini adalah hasil iterasi yang dari Gauss Seidel di atas. Kemudian dengan kalau kita lihat ini masih terlalu jauh, bisa ditambahkan satu kolom lagi untuk koefisien relaksasi di sini dengan memanfaatkan koefisien relaksasi dengan rumus ini ya. Seperti contoh itu, ini nilainya berubah. Jadi di sini tetap 3, iterasi ketiga, kemudian tapi di sini sudah ada nilai koefisien relaksasinya lambda, maka dari sini dimasukkan ke iterasi keempatnya, baru dilanjutkan lagi dengan iterasi berikutnya. Jadi begitu cara menyelesaikan dengan persamaan Gauss Seidel. Semoga bisa dicoba menerapkan koefisien relaksasinya, atau pertama dicoba dulu menyelesaikan sampai iterasi ke berapa untuk mendapatkan sampai iterasi keberapa untuk menyelesaikan persamaan ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.